Udah mendekati momen lebaran nih kitchen friend. Waktunya mikirin jawaban pertanyaan-pertanyaan horor saat silaturahmi lebaran nih. Mulai dari kapan nikah, mana calon pasangan, udah punya momongan apa belum, makin kurusan aja sekarang, dan masih banyak lagi. Daripada malah overthinking dan semakin menggila, ayo kita bikin nasi gila. Halo Kitchen Friend, balik lagi di Other Kitchen Channel. Masih di season yang sama, camping asik Ramadan bersama Other Kitchen Channel. Puasa tinggal sedikit lagi udah selesai nih Kitchen Friend. Gimana puasa kalian selama sebulan penuh? Lancar bukan? Untuk kali ini kita akan masak satu menu yang bisa dimakan rame-rame. Ini bisa menjadi inspirasi buat kalian untuk kumpul-kumpul keluarga. Kita bakal masak nasi gila. Oke. Untuk yang belum tahu, bumbu dari nasi gila simple banget seperti bumbu nasi goreng ya. Cuman lebih ditingkatkan intensitasnya aja sih. Di sini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, tentunya cabai. Kita gunakan cabai besar dan juga cabai rawit ya teman-teman. Cabai besar di sini kenapa sih? Biar ada warnanya aja gitu. Dan juga untuk isiannya ada ayam, sosis dan juga telur. Ada gula, garam, lada, kaldu bubuk, saus tiram, saus tomat, kecap manis, minyak wijen biar mantap. Untuk aromatiknya kita menggunakan bawang pre, dan untuk kondimen sayuran dan juga acar kita ada mentimun. Oke, gimana? Simpel banget bukan? Langsung kita masak yuk. Kenapa nasi goreng Abang Tek-Tek bisa seenak itu? Kuncinya ada di kemiri kitchen friend. Dia memberikan aroma dan rasa yang creamy dan nutty. Nah, kita sangrai dulu agar aromanya makin keluar. Bentar aja sampai bener-bener aromanya keluar. Persiapan, kita kupas dulu bahan-bahannya. Mulai dari bawang-bawangan dan juga pisahkan cabai dari tangkainya. Kemudian potong menjadi lebih kecil agar mudah saat dihaluskan. Kita lagi puasa ya kitchen friend, jadi tingkat kepedesannya disesuaikan ya, jangan terlalu pedes ntar bikin sakit perut kan. Kemudian cincang kasar bawang bombay. Kita mau masih ada tekstur saat dimakan nanti. Dan potong kecil-kecil sosis sebagai isiannya. Jangan lupa olah juga ayamnya. Kita pakai dada ayam. Kalau kalian mau pakai paha atau bagian yang lain juga boleh banget. Di sini kita pisahin antara kulit, daging, dan tulangnya. Kita mau gunakan daging dan kulitnya aja ya kitchen friend. Lalu kita cincang kasar agar saat dimakan masih ada tekstur dan juicy dari si dagingnya. Prepare bahan udah siap nih, dan kita haluskan dengan cabai ini ya. Sebuah tips nih kitchen friend buat kalian yang suka haluskan bumbu pakai cabai, bisa menambahkan sedikit garam agar ada tekstur kasar dan memudahkan proses penghalusannya. Ulek sampai halus. Kalau sudah halus, siapkan wajan dan kompor untuk menumis bumbunya. Oke, setelah kita haluskan bumbunya, kita mulai menumis bumbunya terlebih dahulu ya kitchen friend. Tambahkan sedikit minyak dan tumis menggunakan api kecil sampai harum. Oke, bumbunya sudah harum ya teman-teman, dan warnanya juga sudah berubah agak gelap. Jadi cukup ya, kita matikan kompor dan kita sisihkan dulu. Oke, setelah menumis bumbu, kita lanjut dengan menumis bahan-bahan yang lain ya. Kita tambahkan sedikit minyak. Dan yang kita tumis untuk pertama kali di sini ada bawang bombay ya yang udah dipotong-potong. Kita mulai tumis bawang bombay yang udah kita cincang sebelumnya. Sebentar aja sampai sedikit layu dan aromanya keluar. Udah harum untuk bawang bombaynya, kita langsung masukin ayam yang udah dicincang ya teman-teman. Kita masak sebentar aja sampai warnanya berubah menjadi putih. Kita kecilin apinya ya teman-teman. Menggunakan api kecil ya teman-teman biar nggak terlalu cepat gosong dan matangnya merata. Oke, sambil menunggu ayamnya cukup matang, kita siapkan sausnya terlebih dahulu.
Kita racik saus tomat, saus tiram, dan kecap manis jadi satu. Kita balik lagi ke ayamnya nih. Ayamnya udah cukup matang ya kitchen friend, baru kita masukkan sosisnya. Kita masukin sosisnya. Tumis sebentar-sebentar. Jangan sampai lupa dibolak-balik agar biar nggak gosong ya kitchen friend. Oke, setelah sosis dan ayamnya matang, kita masukkan bumbu yang udah kita halusin lagi tadi ya. Jangan lupa kasih seasoning juga, cukup gula, garam, lada, dan juga kaldu bubuk ya kitchen friend. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah menyatu, kita tambahin sebutir telur biar makin spesial. Orak-arik aja sampai dengan telurnya matang. Oke, telurnya udah kecampur dan matang ya. Kita mulai masukkan saus yang udah kita racik tadi. Campur saus yang udah kita racik tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah menyatu, dan jangan lupa tambahkan minyak wijen serta bawang prei di akhir untuk menambahkan aroma lebih menggugah selera. Dan semuanya jadi komplit deh. Aduk-aduk sebentar dan flip-flip sampai semuanya kecampur rata. Bumbu nasi gila tuh sebenarnya simple banget kitchen friend, kayak bikin nasi goreng. Cuman kita tingkatin intensitasnya aja biar lebih medok. Udah jadi nih. Udah selesai nih, sudah wangi banget. Jangan lupa kita siap plating. Matikan kompornya dulu. Jangan lupa siapin nasi putih panas. Kita plating dan tambahkan irisan mentimun biar lebih segar, dan irisan daun bawang untuk garnisnya. Siap dimakan rame-rame bareng keluarga nih kitchen friend. Wah, pas banget, udah waktunya buka puasa. Kita cobain yuk. Oh iya, doa dulu ya kitchen friend. Semoga puasa dalam sebulan ini kita dapat berkah. Amin. Cobain langsung. Rasanya tuh komplit banget. Ada manis, gurih, asam dari saus tomatnya ya, dan gurih dari bahan-bahan yang lain. Enak banget. Oke, terima kasih kitchen friend sudah mengikuti kita selama season bulan Ramadan, dan semoga resep-resepnya bisa menginspirasi kalian buat menu berbuka puasa ataupun menu-menu di luar buka puasa ya. Dan kita mohon pamit undur diri. Oh iya, kami dari Odor Kitchen Channel mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sayang banget kan kalau cuma dimakan sendirian. Gimana kalau kita bagi-bagiin buat teman-teman yang lagi berbuka puasa? Yuk.